Anda pernah nggak sih lagi bengong liatin bintang terus kepikiran jangan-jangan kita ini cuma salah satu dari sekian banyak kompleks perumahan di alam semesta. Bikin penasaran gila. Oh ya, kenalan dulu dong. Gue Mila. Dan gue Fadil, selamat datang lagi di Pod FM Podcast Fadil dan Mila. Siap banget nih kita nemenin Anda ngulik-ngulik lagi. Pastinya dong, hari ini kita mau bedah bareng Anda rangkuman dari berbagai sumber keren soal kehidupan di alam semesta. Kita cari tahu nih, apa sih syaratnya biar bisa ngekos di planet lain? Gimana aja tempat yang potensial dan seberapa mungkin kita punya tetangga antar bintang? Siap? Gas! Oke, mulai dari basicnya dulu ya. Biar ada kehidupan kayak di bumi ini, butuh modal apa aja sih? Ternyata nggak cuma modal nekat doang. Bener banget. Yang paling utama itu air cair. Ini kayak oli buat mesin kehidupan gitu ya, biar semua reaksi kimianya lancar jaya. Betul. Terus butuh sumber energi, bisa dari lampu raksasa kayak matahari kita, atau dari reaksi kimiawi, mirip apa ya kompor gas bawah tanah gitulah gampangnya. Iya. Sama perlu bahan bakunya, unsur kimia esensial, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur. Itu tuh, CHNOPSCO. Nah, CHNOPS ini ibaratnya kayak paket sembako kosmik gitu ya. Karbon itu berasnya, oksigen udaranya, nitrogen mungkin micinnya biar sedap. Hahaha, bisa jadi. Plus, butuh kondisi stabil juga, sama pelindung. Kayak pakai sunscreen SPF sejuta gitulah. Biar nggak gosong kena radiasi kosmik yang jahat itu. Bener banget analogi sembakonya. Nah, yang bikin makin seru, di bumi aja ada makhluk ekstremofil. Ini kayak teman Anda yang bisa tidur pulas meskipun tetangga sebelah lagi karaokean dangdut koplos malaman suntuk. Iya, mereka ini tahan banting banget hidup di tempat super panas, dingin, atau asin. Gila ya? Betul. Si ekstremofil ini nunjukin kalau kehidupan itu adaptifnya minta ampun. Jadi, definisi tempat layak huni itu jadi lebih luas, nggak kaku-kaku amat. Jadi nggak harus kayak bumi banget gitu ya? Iya, bisa jadi ada kehidupan ngumpet di bawah tanah planet lain, atau di kondisi yang buat kita udah kayak di neraka atau kutub utara. Nggak kebayang kan? Terus ada konsep zona Goldilocks. Ini penting banget nih buat Anda pahami. Intinya, nyari lokasi planet yang jaraknya pas dari bintangnya. Pas? Nggak terlalu dekat biar nggak kepanasan kayak lagi di gurun, nggak terlalu jauh biar nggak kedinginan kayak di puncak gunung es. Pas biar air bisa tetap cair di permukaan. Bumi kita ini contoh sempurnanya. Tapi ya, nggak cuma soal jarak doang sih. Atmosfer sama jenis bintangnya juga ngaruh banget. Kayak milih tempat duduk di kafe, udah dapat yang dekat AC, tapi AC-nya malah ngeluarin angin panas. Atau malah mati listrik, zong. Nah, itu dia. Makanya nemuin planet kayak Kepler 186f atau sistem TRAPPIST-1 yang punya 3 kandidat di zona ini tuh heboh banget di kalangan astronom. Nah, tapi jangan keburu lihat yang jauh-jauh dulu. Di RT kita sendiri, Tata Surya, ada kandidat menarik loh. Ada si Mars, tetangga merah kita, katanya dulu punya air, sekarang lagi dicari bukti-bukti kehidupan masa lalu atau masa kini sama robot Perseverance. Kayak detektif nyari jejak gitu deh. Terus ada Eropa, bulannya Jupiter. Ini kayak punya kolam renang super raksasa di bawah lapisan es tebel, angetnya dari pijetan gravitasi Jupiter. Gila nggak tuh? Wah, keren banget. Dipijetin planet raksasa. Ada lagi Enceladus, bulannya Saturnus. Ini lebih gokil lagi. Punya lautan bawah es juga, plus suka nyemburin airnya ke angkasa, kayak dispenser kosmik gitu. Anjir, dispenser kosmik. Ngasih sampel gratis buat diteliti ya. Iya, bener banget. Dan jangan lupa, Titan, bulan Saturnus. Lagi ini unik banget, punya danau dan sungai, tapi isinya metana cair, bukan air. Hah? Metana? Serius? Mungkin aja ada kehidupan yang resepnya beda. Nggak pakai air, tapi metana. Kayak ada aja gitu orang yang boyan makan bubur diaduk, kan aneh tapi nyata. Justru itu poin pentingnya. Kandidat di tata surya kita ini nunjukin kalau kehidupan mungkin nggak harus plek-plek kayak di bumi atau cuma di zona Goldilocks. Bisa jadi di bawah permukaan. Betul. Atau pakai kuah kimia yang beda. Definisi layak huni jadi makin fleksibel. Nggak se-strict itu lagi. Benar banget. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, penemuan ribuan eksoplanet, planet di luar tata surya kita, udah lebih dari 5.900 loh.
Ini beneran mengubah peta permainan. Banget. Dengan jumlah sebanyak itu, secara statistik aja kemungkinan ada kehidupan lain jadi gede banget kan? Signifikan banget. Kayak nyari jodoh di aplikasi dating raksasa sealam semesta gitulah. Meskipun peluang kecocokan di satu profil kecil, tapi karena profilnya ada miliaran, ya kemungkinan ketemu klik di suatu tempat jadi gede banget. Bener juga. Fokusnya sekarang ke planet berbatu di zona layak huni, kayak Proxima Centauri b, ini tetangga terdekat kita di luar tata surya. Atau TRAPPIST-1e. Itu potensial banget. Oke. Terus ada lagi nih, pencarian yang lebih spesifik. SETI, nyari kehidupan cerdas. Mereka ini kayak lagi muping sinyal radio atau mantau kedipan cahaya aneh dari bintang lain. Berharap ada yang ngirim kode. Nyari tanda-tanda teknologi gitu. Ini langsung nyambung ke pertanyaan besar. Kalau alam semesta segede ini dan potensinya banyak banget, Di mana semua orang? Itu dia paradoks Fermi. Kayak udah bikin grup WhatsApp buat reuni akbar segalaksi, tapi yang nongol baru kita doang. Sepi banget. Kenapa nih? nah loh, belum ada jawaban pasti sih ya. Belum. Mungkin kehidupan cerdas itu emang langka banget kayak nemu diskon 99% tanpa syarat. Atau mungkin peradaban itu umurnya pendek, kayak baterai HP yang cepet lowbat. Hahaha, bisa jadi. Atau mereka kejauhan LDR beda galaksi gitu, susah sinyal. Atau jangan-jangan cara kita nyarinya yang salah. Kayak ngarep dapat sinyal 5G pakai HP Nokia jadul. Waduh, Atau mereka udah canggih banget sampai kita nggak ngenalin sinyal mereka. Atau malah mereka sengaja ghosting kita, nggak mau diganggu. bisa jadi semua itu. Jadi kesimpulan sementara buat Anda nih, bumi memang masih satu-satunya tempat yang kita tahu pasti ada kehidupan. Tapi Tapi dari makhluk super tangguh di bumi, lautan tersembunyi di bulan-bulan es, hingga miliaran planet di luar sana, potensi itu luar biasa besar. Pencarian terus berlanjut. Gila sih ini skalanya. Dan ini kerjaan gotong royong antar ilmu ya. Astronomi, biologi, geologi, fisika, semua kumpul. Banget. Kayak lagi ngerjain proyek kelompok super ambisius buat ngungkap misteri terbesar ini. Seru. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Gimana kalau kehidupan di luar sana itu basis kimianya beda total sama kita? Kayak yang mungkin ada di Titan pakai metana itu. Bentuknya bakal kayak apa ya? Mungkinkah ada bentuk kehidupan yang saking anehnya, kita lihat pun nggak sadar kalau itu hidup menurut definisi kita? Menarik banget buat dipikirin kan?